Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'da. Pembahasan kita tentang kitab Sunan Ibnu Majah. Kemarin sudah Sunan Abi Dawud, ya kan? Sekarang ganti Sunan Ibnu Majah. Jadi nanti muqarrar kita di majelis ini bahas kitab Sunan Abi Dawud, kemudian bahas kitab Sunan Ibnu Majah, kemudian nanti satu lagi bahas Sunan Ad-Darimi, kan itu. Kemudian nanti tafsirnya insyaallah tafsir surah An-Nisa, kalau nggak salah nanti tafsir Ibnu Katsir surat An-Nisa, insyaallah itu. Jadi 4 itu. Jadi nanti kita ganti kitab, kan itu. Nanti kalau Sunan Abi Dawud bahasnya tentang sholat, kan itu. Nanti kalau Ibnu Majah bahas ini nanti tentang zakat, kan itu. Nanti Sunan Ad-Darimi bahasnya itu nanti tentang masalah muqaddimah di kitab Sunan Ad-Darimi. Itu bahas tentang iman, tentang akidah, bahas tentang adab thalabul ilmi dan lainnya, kan itu. Nanti tafsir Ibnu Katsirnya bahas surat An-Nisa. Itu insyaallah ya, semoga diberi keistiqomahan, amin. Kitab zakat, bab fardhi az-zakat, bab kewajiban zakat. Ani bin Abbas anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha mengutus Mu'adz ila al-Yaman, ke negeri Yaman. Dakwah, kan itu. Nabi mengutus Mu'adz berdakwah. Ini dalil contoh, kan itu, Rasulullah mengutus sahabat berdakwah atau dai, kan itu. Faqala innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Kemudian Rasulullah bersabda, berkata kepada Mu'adz bin Jabal, kan itu, Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum, kan itu, ahli kitab. Maksudnya di sini terutama Yahudi. Nanti kamu akan menemui orang Yahudi. Atau maksud yang lainnya Nasrani dan musyrik, kan itu. Tapi lebih banyaknya ini yaitu bertemu kepada menemui orang Yahudi, kan itu, ketemu orang Yahudi. Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Maka serulah mereka, ajaklah mereka atau dakwahilah mereka untuk bersyahadat bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Wa anni Rasulullah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inhum ata'u lidzalik, jika mereka mentaati hal tersebut, kemudian apa? Fa'alimhum, kemudian beritahu mereka annallaha, bahwasanya Allah iftaradha alaihim, telah mewajibkan untuk mereka khamsa shalawatin, salat 5 waktu, fi kulli yaumin wa lailah, di setiap siang dan malam. Fa inhum ata'u lidzalik, jika mereka mentaati hal tersebut, fa'alimhum, maka kemudian ajarilah atau beritahu mereka, kan itu, annallaha iftaradha alaihim shadaqah, bahwasanya Allah mewajibkan mereka untuk bersedekah fi amwalihim, berzakat. Meski itu di situ sedekah, tapi artinya maksudnya berzakat dalam harta mereka, kan itu. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya mereka. Perhatikan di sini ya. Ini contoh zakat ini ditafsirkan di sini. Diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu fi fuqaraihim, kemudian diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Fa inhum ata'u lidzalik, jika mereka mentaati perkara tersebut, kan itu, mentaati hal tersebut, fa iyyaka wa karaima amwalihim, berhati-hatilah, kan itu, jangan mengambil harta mereka yang baik, kan itu.
Ini artinya nggak boleh memaksa kita mengambil. Mu'ad ini peringatkan Rasulullah, jangan kalau sudah berzakat nggak boleh mengambil kan itu harta mereka lagi gitu maksudnya, atau nggak boleh milih mengambil harta mereka yang mereka sukai kan itu. Wattaqi da'watal madlum, berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzolimi, teraniaya, atau yang kamu ambil hartanya itu tadi kan itu. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena doanya orang yang teraniaya tidak ada penghalang kan itu, tidak ada yang menghalangi antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya di sini. Nah di sini ini contoh dakwah kan itu. Ya kan, tahapan dakwah pertama menyampaikan syahadat tauhid kan itu dan mengikuti Rasulullah kan itu. Menjauhi syirik berarti dan menjauhi bid'ah kan itu. Kemudian setelah itu sholat kan itu. Setelah bisa sholat kemudian disampaikan tentang zakat kan itu. Kan itu contoh berdoa. Kemudian kita bahas di faedah hadisnya kan itu. Langsung aja, waktunya cepat ini, 8:30. Pertama faedah hadis ini itu hadis muttafaqun alaih kan itu. Mafhum? Apa itu muttafaqun alaih? Artinya hadis ini itu hadis yang diriwayatkan oleh dua perawi yang masyhur, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Artinya itu hadis yang paling sahih kan itu. Ya kan? Jadi hadis itu ada hadis yang paling sahih kan itu. Kan ada hadis sahih kan itu. Hadis kan ada hadis sahih. Tapi di dalam hadis sahih itu ada hadis yang paling sahih kan itu. Jadi hadis paling tinggi itu hadis yang muttafaqun alaih. Tapi sebenarnya ada yang lebih kuat lagi kan itu. Dan itu tidak bisa dipungkiri lagi, itu hadis mutawatir kan itu. Tapi pembahasannya beda lagi kan itu. Hadis mutawatir sama hadis ini sahih kan itu. Kalau mutawatir itu hampir tidak bisa dipungkiri. Pokoknya mustahil untuk dipungkiri kalau itu hal yang salah kan itu. Nah gitu. Tapi nggak masuk dalam urutan ini kan itu, hadis sahih kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Intinya gitu, intinya mudahnya hadis muttafaqun alaih itu hadis yang kesahihannya tinggi sekali kan itu. Dan ini makanya hadis ini termasuk hadis yang kita pegang kan itu. Ya kan? Hadis yang kita gunakan untuk pegangan kan itu, dasar. Kemudian faedah yang kedua, berdakwah kan itu. Hadis tadi menjelaskan tentang masalah berdakwah. Berdakwah itu bertahap kan itu. Gak bisa langsung Jadi orang didakwahi itu gak bisa langsung disuruh mengerjakan semua, bisa mengerjakan semua syariat Islam kan itu. Bertahap. Berdakwah itu bertahap. Gak bisa instan langsung saya pengen yang saya dakwahi atau jamaah saya atau murid-murid saya langsung bisa seperti saya semua kan itu. Semua jadi syekh, semua jadi ustadz. Gak bisa kan itu. Gak bisa. Murid saya itu semua ustadz kan itu gak bisa. Ya gak bisa kan itu. Semua murid saya semua harus jadi ustadz kan itu. Ya gak bisa kan itu. Karena Islam gak seperti itu, gak dituntut semuanya harus jadi ustadz kan itu. Gak dituntut semuanya harus hafal hadis kan itu. Dan di zaman Rasulullah pun gitu, ada yang hafal hadis, ada yang hafal Al-Quran, ada yang gak hafal, ada yang fokusnya di perang kan itu dan lainnya kan itu. Ada yang ulama, ada yang fokus di perang kan itu, ada yang ahli perang kan itu, ada yang ahli ilmu kan itu, beda-beda kan itu. Ya, berdakwah itu bertahap. Syariat diajarkan secara bertahap. Yang paling pertama itu apa? Dalam berdakwah yang paling pertama yang harus disampaikan atau diajarkan syahadatain kan itu. Intinya apa syahadatain itu? Tauhid. Kan dua syahadatain itu. Tauhid dan mengikuti ittiba'u Rasul kan itu, mengikuti Rasulullah. Atau artinya itu meninggalkan kesyirikan kan itu, bersih dari syirik kan itu. Dan meninggalkan bid'ah, jangan jangan membuat syariat kan itu, atau jangan mensyariatkan yang tidak disyariatkan kan itu, melakukan bid'ah kan itu. Setelah syahadatain apa?
kemudian sholat, kan itu. Setelah sholat kemudian zakat, kan itu. Kemudian faedah yang ketiga, zahir hadis, kan itu. Zahir itu maksudnya yang kita lihat jelas di hadis ini, kan itu. Hadis ini menyebutkan 2 syahadat, kan itu, ya kan? Ya enggak, kan itu. Hadis ini menyebutkan 2 syahadat. Syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kan itu. Maka maknanya tidak cukup salah satu saja. Jadi enggak bisa, kan itu. Saya mencukupkan la ilaha illallah saja, kan itu. Tanpa syahadat yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak bisa. Kemudian faedah yang keempat, kan itu. Dari kitab Fathul Bari, kan itu. Ini syarah Sahih Bukhari, kan itu. Meski ini yang kita bahas itu Ibnu Majah, tapi saya nukilkan juga dari kitab Fathul Bari. Orang kafir itu tidak dibebani perkara-perkara furu', kan itu. Ya Pak Aziz. Ya. Orang kafir itu tidak dibebani perkara-perkara furu'. Paham maksudnya? Kan itu. Perkara pertama yang dibebankan untuk orang kafir itu adalah iman. Yang paling pertama dibebankan untuk orang kafir adalah beriman, kan itu. Setelah itu baru amalan yang lainnya, kan itu. Paham ya? Jadi orang-orang kafir itu mereka enggak ditekankan pas ketika azan harus sholat, kan itu. Enggak ditekankan gitu istilahnya. Mereka sebenarnya ditekankan sholat, kan itu, harus sholat, diwajibkan. Sebenarnya kewajiban sholat untuk semua umat, kan itu, semua manusia, kan itu kewajiban sholat. Tapi sebelum sholat itu harus syahadat dulu, harus beriman dulu, kan itu. Setelah itu baru amalan yang lainnya. Atau maknanya gini, yang pertama syahadat, setelah itu sholat, setelah itu zakat, dan seterusnya. Ini yang sesuai dohir hadis ini, sesuai yang nampak di hadis ini tadi, kan itu. Sedangkan di kitab Umdatul Qari, kan itu, Al-Khattabi ini berkata orang kafir tidak dibebani syariat apapun, ya. Tidak dibebani syariat kecuali syahadat. Setelah itu baru syariat yang lainnya. Al-Khattabi. Sedangkan An-Nawawi, kan itu, dia berkata orang kafir harus mengetahui, kan itu, bahwa mereka itu disyariatkan ibadah selama di dunia. Dan ibadah syaratnya setelah mereka masuk Islam, kan itu. Kemudian beliau berkata, dan yang benar, kan itu. Nah, ini yang benar, orang kafir itu dibebani furu', kan itu. Ya. Dibebani furu', itu maksudnya syariat saya seperti sholat, zakat, puasa, dan yang lain-lainnya, kan itu. Paham, kan itu. Jadi enggak hanya dibebani syahadat saja, kan itu, tapi dibebani sholat, dibebani zakat. Ini yang benar. Yang benar orang kafir dibebani furu' yang diperintahkan dan yang dilarang, kan itu. Yang dilarang apa? Ya dilarang berarti apa? Menjauhi riba, menjauhi khamar, menjauhi zina, dan lain-lainnya. Sedang pendapat yang lain mengatakan, ada yang mengatakan orang kafir itu mereka tidak dibebani, kan itu. Dan pendapat yang lain, ada juga pendapat yang lain, orang kafir itu hanya dibebani yang larangan saja, kan itu. Sedangkan yang berarti yang sholat, zakat, puasa tidak dibebani, kan itu. Larangan berarti ya cuma dibebani masalah-masalah seperti dilarang berzina, dilarang minum khamr, dilarang riba, dan lain-lainnya. Kemudian ulama yang lain namanya Syamsul A'immah menukil ijma, kan itu, bahwasannya ulama sepakat bahwa orang kafir itu dibebani masalah iman. Dalam masalah iman sepakat, kan itu. Kemudian dalam masalah hukuman atau sanksi sepakat. Orang kafir itu dibebani masalah sanksi, kan itu. Jadi kalau mereka melanggar, orang kafir kalau melanggar harus dihukum, kan itu. Sama seperti orang Islam kalau melanggar harus dihukum, kan itu. Kemudian mereka orang kafir itu ulama semua sepakat orang kafir itu dibebani masalah muamalah, kan itu. Jual beli, kan itu. Enggak boleh curang, kan itu. Nggak boleh menipu, kan itu. Nggak boleh gharar. Orang muslim juga dibebani hal itu, orang kafir juga dibebani hal itu dalam muamalah, kan itu. Dan hukuman di akhirat azab, orang kafir juga dibebani tentang masalah hukuman akhirat, kan itu. Diancam, kan itu, dengan azab, kan itu.
Sedang masalah kewajiban ibadah di dunia kan itu, masalah sholat, masalah zakat, puasa, haji kan itu. Di sini ada perbedaan. Pendapat pertama mereka dibebani, pendapat kedua mereka tidak dibebani kan itu. Yaitu intinya gitu. Intinya ulama berbeda pendapat dalam masalah apa coba? Dalam masalah apakah orang kafir itu dibebani sholat? Apakah ketika ada azan itu orang kafir itu harus sholat kan itu? Ya kan, masalah yang diperdebatkan itu masalah itu. Jadi sudah ada dua pendapat, orang kafir itu tidak dibebani sholat kan itu, atau ibadah-ibadah yang lainnya kan itu yang diperintahkan. Ada yang mengatakan dibebani kan itu. Kemudian faedah yang kelima, ketika Rasulullah bilang fatukhadhu minal aghniyai, diambil dari orang kaya mereka, faturaddu min fuqaraihim. Ya, Pak Aziz. Kecapean nih. Fatukhadhu min agniyaihim faturaddu min fuqaraihim. Diambil, zakat itu diambil dari orang kaya mereka, harta dari orang kaya mereka, dan diberikan kepada orang miskin dari mereka. Nah, di sini ada beberapa pendapat tentang masalah menyalurkan zakat kan itu. Dalam masalah menyalurkan zakat, masalah menyalurkan zakat ke luar negeri atau keluar kota kan itu, ke daerah lain kan itu, paham ya? Atau ke tempat lainnya yang jauh dari tempat tinggalnya, apakah boleh kan itu? Jadi misal gini, ada tetangga saya butuh kan itu, ada orang di satu desa ini saya ada satu orang satu desa ini mereka masih ada yang butuh kan itu, apakah saya boleh zakat ke tempat yang lain kan itu, dan mengabaikan yang ada di desa ini tadi kan itu? Paham pertanyaan? Masalah ini paham ya? Jadi di sini masih ada orang yang butuh kan itu sebenarnya kan itu. Apakah boleh ketika masih ada orang butuh kan itu, saya pindahkan ke tempat lain kan itu? Abu Hanifah mengatakan boleh kan itu, berdalil dengan hadis ini kan itu. Jumhur mengatakan tidak boleh, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Sedangkan dohir hadis ini kan itu, dohir hadis ini bisa ihtimal dua kan itu. Ihtimal dua itu bisa menjadi kemungkinan dua kan itu. Tapi sini kurang lengkap, enggak saya tulis ya. Dohir hadis ini itu bisa maknanya bisa kemungkinan dua. Yang berhak itu adalah orang fakir yang terdekat, karena disebutkan tadi dari orang kaya mereka, diambil dari orang kaya mereka, diberikan kepada orang miskin mereka. Itu bisa dipahami berarti orang dekat kan itu. Tapi juga bisa dipahami itu adalah semua orang Islam kan itu. Enggak hanya yang dekat dan enggak hanya yang jauh, pokoknya semua orang Islam kan itu. Kalau dimaknai gimana? Mereka itu diartikan orang Islam kan itu. Kan itu. Jadi kalau ada di dalam Al-Qur'an ada bentuk hum mereka, itu artinya ya orang kaya mereka, berarti kan orang kaya orang Islam kan itu. Orang kayanya orang Islam kan itu. Jadi kalau dimaknai Islam kan itu, diambil dari orang kaya mereka yaitu orang Islam, diberikan kepada orang fakir mereka yaitu orang seluruh orang Islam kan itu. Jadi gak hanya yang terdekat kan itu. Paham kan? Berarti kalau mereka ini diartikan orang Islam, artinya gak cuma yang dekat kan itu. Jadi siapa saja bisa kan itu. Imam Bukhari, kalau Imam Bukhari mengatakan kan itu di kitabnya kan itu Sahih Bukhari, di babnya itu dia menulis diberikan kepada fakir haitsu kanu, fuqara haitsu kanu kan itu. Kepada fuqara yang di mana saja mereka berada kan itu. Imam Bukhari. Jadi ketika Imam Bukhari menjelaskan atau menetapkan tema bab untuk hadis ini kan itu, beliau mengatakan zakat itu diberikan kepada fakir atau fuqara di mana saja mereka yang berada kan itu, kepada fuqara yang berada di mana saja kan itu. Dan ini juga dirojihkan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid kan itu. Jadi enggak hanya Imam Bukhari, diperkuat lagi oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Paham enggak sampai sini? Pertanyaannya Pak Aziz kan itu. Menyalurkan zakat kan itu ke tempat lain kan itu. Padahal yang tetangganya masih membutuhkan kan itu. Boleh enggak kan itu? Ada yang membolehkan tadi, terus ulama siapa tadi? Ada yang tidak membolehkan. Tidak membolehkan.
ada yang tidak membolehkan jumhur. Tapi hadis tadi bisa dipahami dalil kan itu, bahwasanya boleh kan itu. Yang penting apa? Diberikan kepada yang tepat sasaran, yaitu yang membutuhkan, orang fakir yang membutuhkan. Intinya gitu kan itu. Paham ya? Dan itu juga sesuai Al-Qur'an kan itu. Dan ini kalau dirinci yang paling dekat ini bisa, tapi juga nggak bisa, karena di hadis itu nggak disebutkan fakir yang dekat, cuma disebutkan fuqara mereka kan itu. Ya kan? Kan itu. Jadi ada kemungkinan ini artinya fakir yang dekat, juga ada kemungkinan itu fakir untuk semua orang Islam kan itu. Dan ini ada dipertegas lagi, ada hadis-hadis lain. Jadi ada hadis-hadis lain, nggak hanya hadis ini, ada hadis lain yang menjelaskan kan itu para sahabat itu memindahkan zakatnya kan itu. Di Syam kan itu, di Yaman, di Sator ke Madinah kan itu. Terus ada yang dikirim ke Syam juga kan itu, seperti itu. Jadi ada hadis yang lain. Jadi berarti intinya gini, menyalurkan zakat itu sebenarnya gimana kan itu, gak masalah kan itu. Menyalurkan zakat ke tempat yang lain kan itu gak masalah, meski ada yang butuh kan itu. Meski ada yang butuh disalurkan ke tempat yang lain itu gak masalah. Meski kita sadari juga ada pendapat yang melarang kan itu. Jadi ya kalau bisa ya nggak terlalu ngetok-ngetok kayak kan itu juga kan itu. Karena mungkin ada yang orang-orang butuh ini, atau ada yang berpendapat dengan yang tidak boleh kan itu. Kemudian keenam kan itu, faedah yang keenam, boleh memberikan zakat seluruhnya kepada fuqara kan itu, atau membaginya untuk 8 orang yang berhak menerima zakat. Paham maksudnya? Di hadis ini disebutkan cuma apa? Fuqara kan itu. Ya kan? Di hadis ini yang disebutkan cuma fuqara. Jadi dipahami zakat, saya zakat hanya fuqara saja kan itu. Misal seperti itu enggak masalah kan itu. Atau kalau mau dibagi 8 kan itu juga enggak masalah kan itu. Jadi saya punya uang zakat 800.000 misal. Saya kasih ke fuqara kan itu saja kan itu. Fuqara tapi 8 orang misal seperti itu, atau 10 orang fuqara tak bagi lagi kan itu, atau 4 fuqara, atau tak kasih semua kan itu untuk 1 orang fakir kan itu, atau tak bagi fuqara 1 kan itu, miskin 1 kan itu, yang terlilit utang 1 kan itu dibagi kan itu, 800 dibagi 8, 100 ribuan misal seperti itu, gak masalah kan itu. Paham ya? Nah kemudian hadis tadi, tu'khadu min agniyaihim, diambil dari orang kaya mereka kan itu. Di Umdatul Qari kan itu dijelaskan kan itu. Ini ada masalah kan itu, masalah fikih. Anak kecil wajib zakat berdasarkan keumuman makna hadis ini kan itu. Kalau dia kaya, anak yatim maksudnya, anak kecil yang mendapatkan peninggalan harta kan itu, dia wajib zakat berdasarkan keumuman makna hadis ini, karena dia termasuk orang kaya. Hadis ini disebutkan apa? Tu'khadu min agniyaihim. Jadi kalau itu maknanya dipahami secara umum kan itu ada yang muda, ada yang tua kan, seperti itu juga wajib semua kan itu. Sedangkan pendapat lain bahwa yang wajib itu pada hartanya kan itu, bukan pada anaknya kan itu. Begitu juga orang gila itu kalau punya harta banyak, orang gilanya tidak wajib zakat kan, itu pendapat yang lain kan itu, pendapat yang lain. Sedangkan jumhur, kalau mayoritas ulama, harta anak yatim yang praktek, mayoritas ulama mempraktekkan harta anak yatim itu wajib dizakati kan itu. Sedangkan Abu Hanifah, nah ini sendirian kan itu, tidak wajib dizakati kan itu. Kemudian yang ke-8, ketika Rasulullah bersabda, fa iyyaka wa karaima amwalihim, hati-hatilah engkau dalam mengambil harta mereka kan itu, atau jangan mengambil yang paling baik kan itu. Di kitab Al-Kawakib dijelaskan kan itu, ini adalah peringatan untuk orang yang zalim dalam mengambil harta, khususnya penguasa. Jadi ketika Rasulullah bersabda fa iyyaka wa karaima amwalihim, ini peringatan kan itu bagi orang-orang zalim yang suka mengambil harta orang lain kan itu. Dan ini peringatan khususnya lebih ditekankan lagi, yang sesuai hadis ini itu maksudnya adalah yang punya kekuasaan kan itu, mengambil hartanya rakyat kan itu. Ya kan? Ya Pak Aziz.
Jadi ketika Rasulullah bersabda ini tadi fa iyyaka wa qara'im amwalihim, maksudnya yang paling utama apa? Ini menasihati para penguasa jangan mengambil harta rakyatnya. Realitas sekarang. Jadi di sini kritik realitas sekarang. Banyak sekali penguasa yang korupsi kan itu. Korupsi dan yang memaksa, terutama ini yang memaksa kan itu. Kalau korupsi nyolong kan itu lebih parah lagi itu. Berarti kan lebih parah lagi. Kalian itu yang maksa. Penguasa menyita harta rakyat kan itu, dan itu nggak harusnya, nggak seharusnya disita kan itu dolim kan itu. Kemudian ketika Rasulullah bersabda ittaqu da'watal madlum, takutlah dengan doa orang yang terdolimi kan itu. Di Al-Kawakib kan itu dijelaskan kan itu maksudnya adalah hati-hati terhadap doa orang yang terdolimi. Dia berdoa kepada penguasa yang zalim kan itu, maksudnya gitu. Da'watal madzlum, doa orang yang terdolimi itu maksudnya apa? Doa orang yang terdolimi mendoakan, melaknatkan itu kepada penguasa yang zalim kan itu. Jadi hadis ini adalah nasihat terkhusus kan itu, nasihat peringatan untuk penguasa khususnya kan itu. Hati-hati sekali jangan sampai dapat doa dari orang yang terdolimi, dan untuk menakut-nakuti orang yang zalim. Jadi intinya hadis ini tuh hadis yang dipakai untuk menakut-nakuti orang yang zalim kan itu, menasihati orang-orang yang zalim dan khususnya penguasa yang zalim. Ya makanya yang punya kerja di pemerintahan, kekuasaan, hati-hati kan itu. Jangan sampai rakyat tertekan dan akhirnya melaknat kalian kan itu. Kemudian Ibnu Hubairah nomor 10 ya kan itu. Da'watal madlum, doa orang yang terdolimi. Nah ini dijelaskan oleh beliau, yaitu siapa orang yang terdolimi ini yang dimaksud di hadis ini? Itu orang yang tidak memiliki penolong lagi ketika didolimi. Ketika didolimi dia nggak punya penolong lagi. Dan yang mendoliminya adalah penguasa yang zalim, yang sebenarnya mampu memenuhi hak, mampu untuk tidak zalim gitu maksudnya, mampu untuk memenuhi hak dan tidak ada yang menekannya. Paham nggak maksudnya? Jadi yang dimaksud hadis ini yang lebih pas kan itu, ya kan? Yang paling pas yang dimaksud hadis ini itu kalau ada penguasa yang mendolimi rakyatnya kan itu, dan penguasa itu nggak ada yang menekan kan itu, nggak ditekan oleh PBB kan itu, nggak ditekan oleh Amerika atau Cina kan itu. Dia sebenarnya punya kekuasaan kuat kan itu, dan dia sebenarnya bisa mampu memenuhi haknya rakyatnya kan itu. Tapi kok masih dia ngambil harta rakyatnya kan itu. Nah, penguasa yang seperti ini hati-hati sekali kan itu. Jangan, pasti bisa kena ini doa orang yang teraniaya kan itu, bahaya sekali. Kemudian ke-11, doa orang yang terdolimi lagi, da'watal madlum. Di at-taudhih kan itu. Da'watal madlum itu adalah laknat dari Allah kan itu maksudnya kan itu. Di at-taudhih, kitab at-taudhih Ibnu Mulakin menjelaskan doa orang yang terdolimi yaitu laknat dari Allah terhadap orang yang zalim, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah. Dan doa orang yang terdolimi tidak tertolak meski orangnya kafir. Paham nggak? Oke, hati-hati sekali, jangan sampai mendolimi orang meski itu orang kafir kan itu. Doa yang terdolimi ini tidak tertolak meski yang berdoa itu adalah orang kafir, meski dia pelaku riba, meski dia pelaku zina kan itu, misal seperti itu. Kalau dia teraniaya, hati-hati sekali kan itu, jangan sampai mendolimi siapapun kan itu. Dan maknanya bahwa Allah tidak meridhoi orang muslim berbuat dolim terhadap orang kafir sebagaimana berbuat dolim terhadap orang mukmin. Jadi Allah tidak boleh kan itu melarang kita mendolimi orang muslim, juga tidak boleh mendolimi orang kafir gitu ya. Kemudian ke-12 kan itu, takutlah pada doa orang-orang yang terdolimi, sebab antara dia dan Allah tidak ada yang menghalanginya kan itu. Ittaqu da'watal madlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Di Fathul Bari dijelaskan, hadis ini tuh muqayyad kan itu. Terikat dengan hadis yang membahas orang yang berdoa ada 3 urutan. Pertama ada orang yang berdoa dikabulkan, kemudian yang kedua ada orang yang berdoa diganti dengan yang lebih baik,
Kemudian yang ketiga, ada orang yang berdoa diganti dengan dihindarkan dari keburukan. Paham nggak maksudnya ini? Pak Aziz? Paham nggak ini maksudnya? Ketika orang teraniaya berdoa, kan itu. Misal berdoa minta tolong kepada Allah untuk mengalahkan orang yang zalim, kan itu. Itu bisa dikabulkan, kan itu. Bisa diganti dengan yang lebih baik, kan itu. Atau bisa diganti dengan dihindarkan dari keburukan. Paham maksudnya? Berarti ketika orang teraniaya berdoa itu belum tentu diijabah, kan itu. Paham? Kalau tidak diijabah berarti gimana? Bisa diganti dengan yang lebih baik, bisa diganti yang tadi dihindarkan dari keburukan. Kayak jangan pernah putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa, kan itu. Kemudian ke-13 di Fathul Bari lagi, kan itu. Hadis ini menjelaskan bahwasanya dakwah tauhid itu sebelum memerangi orang, kan itu. Paham? Jadi sebelum memerangi orang kafir harus didakwai dulu, kan itu tauhid. Kemudian yang ke-14 sama kitab Fathul Bari. Hadis ini tuh dalil tentang apa? Khobar ahad. Tentang hadis ahad, berdalil. Hadis ini tuh dalil bolehnya kita berdalil dengan hadis yang hanya satu jalur saja riwayat. Paham nggak? Kalau dalam masalah persaksian itu kan kita diwajibkan harus ada 2 orang yang bersaksi, kan itu. Paham? Nah, kalau dalam masalah ilmu hadis ini 1 orang saja, kan itu boleh diterima, kan itu. Kadang, kan itu. Kalau orang itu terpercaya, satu jalur orangnya terpercaya, kan itu. Kemudian Fathul Bari lagi, zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir, kan itu. Kemudian berikutnya 16, kan itu. Faedah hadis, orang yang memiliki nisab, orang yang memiliki nisab, hartanya mencapai nisab, tidak boleh menerima zakat. Ya, Pak. Tidak boleh meminta zakat, tidak boleh menerima zakat, kan itu. Kalau yang punya nisab. Ya kan? Terakhir saya ngitung nisab itu sesuai nisab perak, kan itu, paling rendah, kan itu 8 juta, kan itu. Jadi kalau yang punya tabungan 8 juta lebih dari kebutuhan pokok, di luar kebutuhan makan, kan itu. Dia punya tabungan 8 juta, dia kalau ada orang ngasih zakat dia nggak boleh terima. Dan dia nggak boleh minta zakat, kan itu. Kemudian ke-17, 3 rukun dalam dakwah dan jihad berperang. Jadi dakwah itu ada 3 rukun, jihad itu ada 3 rukun, ya Pak. Dalam berdakwah itu ada 3 rukun, dalam berjihad itu ada 3 rukun, kan itu. Rukun itu apa saja? Sebagaimana hadis tadi yang disebutkan, syahadat, sholat, dan zakat. Yang berperang maksudnya gimana? Kan itu, berjihad maksudnya. Jadi ada hadis, itu hadis bunyinya gini, umirtu an uqatilan nas hatta yashhada alla ilaha illallah, atau aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersyahadat, kan itu, mengucapkan syahadatain, kan itu. Dan sampai mereka mau sholat, kan itu. Sampai mereka mau membayar zakat. Nah, itu maksudnya gitu. Jadi rukun berjihad itu gini maksudnya. Yang boleh diperangi itu siapa, kan itu? Yang nggak mau bersyahadat, yang tidak bersyahadat, yang tidak sholat, dan yang tidak zakat, kan itu. Itu rukun berjihad gitu maksudnya, kan itu. Kalau dia sholat, karena ini rukun, kan itu. Kalau dia bersyahadat, kalau dia sholat, kalau dia zakat, berarti nggak boleh diperangi. Kalau misalnya dia zakat saja, kan itu, ya Pak Aziz. Misal dia zakat saja, dia nggak sholat, dia nggak bersyahadat, boleh diperangi nggak? Ya nggak boleh. Kan rukun, kan itu. Dia masih ada itunya, kan itu. Dia kafir, tapi zakat itu sebagai uang aman, kan itu, kan itu. Atau sebutnya sebenarnya nggak zakat, jizyah, kan itu. Nggak boleh diperangi. Misal dia berzakat, dia sholat, tapi dia nggak bersyahadat, ini orang munafik, kan itu. Sebenarnya dia nggak bersyahadat, kan itu. Dia sholat, kan itu. Bahkan mungkin katanya bersyahadat, kan itu. Kita seperti orang Islam, sholat, zakat, tapi sebenarnya dia nggak bersyahadat. Orang munafik yang nggak boleh diperangi, kan itu. Yang boleh diperangi itu 3 ini, nggak sholat, nggak syahadat, nggak sholat, nggak zakat. Itu diperangi, kan itu. Kafir tulen. Ya, kafir tulen, kafir asli.
Kemudian sedang dalam syariat, kalau masalah syariat atau agama yang lengkap kan itu, rukun itu ada 5 kan itu. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji kan itu. Kemudian di faedah berikutnya, kenapa 3 rukun disebutkan sedang yang 2 tidak? Kenapa di hadis ini tadi yang disebutkan rukun itu cuma 3 ya Mas Yakub? Kenapa di hadis ini 3 rukun yang disebutkan sedang yang 2 tidak? Yang 2 itu apa? Puasa dan haji. Karena syahadat, sholat, dan zakat tidak bisa digantikan kan itu. Paham nggak? Bisa digantikan. Itu kewajiban kita pribadi kan itu. Nggak ada yang bisa menggantikan. Sedangkan kalau puasa itu bisa diganti dengan fidyah, ya kan? Kalau seandainya saya nggak bisa puasa, bisa diganti dengan fidyah, atau nanti anak saya membayar fidyah kalau saya meninggal kan itu. Kalau haji bisa digantikan juga oleh orang lain kan itu. Makanya itu di antara 5 rukun itu ada rukun yang paling ditekankan kan itu. Paham nggak? Di antara 5 rukun itu ada rukun yang paling ditekankan, yaitu 3 itu tadi. Syahadat, sholat, zakat. Dan sekarang keliru, orang itu malah mengutamakan syahadat, sholat, dan puasa kan itu. Zakatnya gak begitu diperhatikan. Enggak, paham nggak? Banyak loh sekarang orang itu yang lebih ditekankan tuh malah 3 ini. Yang zakatnya malah kayak diabaikan. Ini realitas zaman sekarang gitu. Zakat tuh nggak kayak dijadikan rukun kan itu. Hah? Duit entek. Yo, selama masih punya tadi nisab itu masih wajib zakat kan itu, meski sudah bayar pajak. Kemudian berikutnya, yang diberikan kepada mustahik. Mustahik itu siapa? Orang yang berhak menerima zakat adalah yang dizakatkan atau ainuz zakat, sebagaimana dohir hadis. Paham nggak maksudnya? Ainuz zakat. Yang diberikan kepada mustahik itu yang dizakatkan. Kalau yang dizakatkan itu uang, yang diberikan kepada mustahik berarti apa? Uang kan itu. Kalau yang dizakatkan emas, yang diberikan ke mustahik berarti apa? Emas kan itu. Kalau yang dizakatkan itu kambing, ya diberikan berarti kambing. Nah, sekarang enggak, zakat itu terkumpul terus diberikan sembako kan itu. Paham enggak? Itu ngeritik seperti ini kan itu. Tapi di sini ada masalah khilaf memang. Tapi yang benar kan itu sesuai dohir wallahu a'lam bishawab kan itu. Tapi saya belum meneliti secara detail masalah ini, khilafnya kan itu gimana, mana yang paling rajih kan itu. Tapi sampai detik ini pemahaman saya kan itu, pemahaman saya itu paling dekat kan itu dengan yang menurut saya yang paling benar kan itu. Zakat itu ya kalau ainnya itu, maksudnya yang zakatnya itu yang dikeluarkan diberikan ya yang itu kan itu. Gak boleh diganti, dijual atau ditukarkan kan itu. Kemudian digantikan kan itu. Ya, apa diberikan yang enggak aslinya kan itu, yang enggak dizakati tadi kan itu. Jadi yang diberikan ke orang itu bukan barang yang dizakatkan kan itu. Paham enggak kan itu? Barang yang dizakatkan itu malah untuk beli kan itu. Ainnya kan itu. Takutnya itu berkahnya hilang kan itu. Paham? Jadi yang paling berkah zakat itu ainnya itu tadi. Kalau saya wajibnya kan saya punya uang. Wajibnya saya uang, saya keluarkan uang. Jangan terus dikeluarkan beli minyak kan itu. Terus minyak diberikan kan itu. Paham enggak? Itu kurang tepat kan itu. Kemudian pengurus zakat, ulama sepakat ijma zakat itu diberikan kepada Rasulullah kan itu. Diberikan kepada utusannya. Jadi kita kalau mau zakat itu diserahkan kepada Rasulullah. Diserahkan kepada utusan Rasulullah atau pegawai Rasulullah dan kepada mustahik yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ini kalau di masa Rasulullah kan itu. Kemudian setelah itu pendapat pertama kan itu zakat disetorkan kepada penguasa kan itu. Kemudian pendapat kedua zakat itu disetorkan kepada penguasa selama penguasa itu transparan, jelas kan itu. Diberikan kepada yang berhak kan itu. Jadi kalau enggak. Terus pendapat ketiga, tidak boleh diberikan kepada penguasa jika tidak jelas, tidak transparan kan itu. Kemudian yang keempat, tidak boleh memberi kepercayaan kepada penguasa kan itu. Dan tidak boleh menyetor zakat jika penguasanya tidak jelas kan itu. Ya kan? Ya. Jadi dalam pengurusan zakat kan itu, mengurus zakat itu siapa yang mengurus? Yang paling berhak itu
penguasa kan itu. Tapi kalau penguasa itu semena-mena, tidak adil kan itu, tidak memberikan zakat, nah sekarang uang haji habis kan itu, berarti terus gimana? Ya kita nggak boleh kan itu nyetor zakat ke penguasa ini. Iya dan billah kan itu. Terakhir kan itu, ya itu emang kita harus tegas itu emang. Sampai pegawai sekarang kan dipotong zakat kan itu. Innalillah kan itu. Gak tepat kan itu. Maksudnya gak ya, nek saya melihat kan itu nyetor zakat ke pemerintah ini gak boleh kan itu. Karena emang mereka ini apa namanya, pengurusannya, pembagiannya itu nggak tepat sasaran, malah untuk pembangunan mungkin kan itu. Uang haji pakai pembangunan maupun uang zakat kan itu. Ya dan billah kan itu. Terakhir di sini dijelaskan barang yang diambil ketika mengambil zakat atau ketika menyetorkan zakat itu antara yang baik dan yang jelek kan itu, paham ya? Barang yang dizakatkan ketika kan zakat kita punya barang banyak kan itu, yang disetorkan atau yang diberikan kan itu adalah barang yang antara baik dan jelek kan itu. Karena penguasa tidak boleh mengambil yang paling baik sebagaimana hadis tadi. Dohirnya hadis tadi kan gitu. Fa iyyaka wa karaima amwalihim. Jangan mengambil harta mereka yang paling baik. Hadisnya itu. Nah ini, jadi penguasa itu tidak boleh ketika minta zakat dia milih yang paling disukai oleh pemiliknya kan itu, nggak boleh. Allahu musta'an kan itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.